Baik, saya sebelumnya perkenalkan nama saya Zalfa Ramadan dari CP193 CTCRP. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Udu dengan NetSuite. Oke, sebelum itu kita langsung saja ke PowerPoint. Ya, di sini dijelaskan Udu versus NetSuite. Oke, oleh saya sendiri. Nah, pengertian dari Udu. Udu itu sebuah platform perangkat lunak di manajemen sumber daya perusahaan atau yang sering disebut dengan ERP dengan modul yang beragam untuk mengelola penjualan, pembelian, persediaan produksi, keuangan, dan lainnya. Ada versi gratis dan versi bayar. Nah, Udu ini sifatnya open source, jadi bisa dipakai oleh beberapa orang gitu. Karena open source, jadi sedikit memiliki kebebasan. Kemudian ada NetSuite. NetSuite adalah solusi ERP dan keuangan berbasis cloud yang disediakan oleh Oracle. Oracle. Ini membantu bisnis mengintegrasikan proses seperti akuntansi, persediaan penjualan, dan layanan pelanggan dalam suatu sistem dibayar berdasarkan langganan. Oke, kalau NetSuite ini berbeda dengan Odoo. Kalau Odoo dia ada versi gratisnya atau open source-nya. Kalau NetSuite dia eh, dibayar berdasarkan langganan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada cakupan akses user. Nah, di Udu sendiri, dia menawarkan fleksibilitas dalam mengatur hak akses penggunanya dengan berbagai peran yang dapat disesuaikan. Jadi, kita dapat menentukan peran seperti apa pengguna, kayak misal pengguna biasa, terus manajer, atau administrator. Administrator. Juga kita bisa menentukan hak akses tertentu untuk setiap perannya. Jadi, ini bisa ngebatasin akses ke modulnya gitu, atau data tertentunya berdasarkan kebutuhan. Jadi mau disetting sebagai apa itu bisa. Kemudian di NetSuite sendiri juga memberikan kemampuan untuk mengelola sama juga seperti Udo. Jadi kita bisa menetapkan peran masing-masing untuk mengontrol akses ke beberapa bagian sistem. Gitu. Jadi misal tingkatnya sebagai stakeholder ataupun sebagai manajer ataupun sebagai karyawan ataupun sebagai eh, kebutuhan gitu. Tergantung kebutuhannya bisa disetting. Kemudian biaya yang dikeluarkan. Nah, ini biaya yang dikeluarkan sangat menarik nih. Jadi kalau Udo itu, keunggulan Udo adanya versi komunitas yang gratis. Namun biayanya naik ketika memerlukan fitur tambahan atau dukungan resmi. Ada juga opsi untuk hosting mandiri atau cloud hosting dapat mempengaruhi biaya. Tapi kalau untuk versi komunitas gratis juga bisa gitu. Nah, kemudian di NetSuite juga dia menggunakan model bulanan bulanan tahunan. Ini bisa melibatkan biaya awal yang lebih tinggi untuk implementasi dan konfigurasi awal. Biaya pelangganan bervariasi tergantung pada jumlah penggunanya. Gitu. Jadi eh, tergantung pada kapasitasnya atau penggunaannya atau modul yang digunakannya gitu. Oke. Selanjutnya ada bisnis yang cocok untuk diterapkan gitu. Jadi di Udu ini lebih cocok untuk bisnis kecil hingga menengah dengan skala operasi yang lebih terbatas. Udus cocok untuk berbagai industri seperti retail, manufaktur, layanan profesional, dan lainnya. Kemudian untuk NetSuite sendiri, dia lebih cocok untuk bisnis menengah hingga besar yang memiliki kapasitas kompleksitas yang lebih tinggi. Ini termasuk bisnis yang bergerak dalam distribusi e-commerce, keuangan, dan layanan berbasis langganan. Jadi di sini ada perbedaan eh, bisnisnya gitu. Jadi cocoknya lebih cocok ke menengah ke bawah atau eh, dari kecil hingga menengah, kemudian dari menengah ke besar gitu. Nah, kemudian ada UI UX-nya atau user interface dan user experience-nya antar muka dan pengalaman pengguna gitu. Di Udo sendiri telah mengalami perbaikan dalam UI UX-nya dari waktu ke waktu. Antar muka pengguna cenderung lebih bersih dan intuitif. Meskipun pada beberapa versi sebelumnya mungkin terasa agak rumit. Namun beberapa pengguna masih menganggap ada beberapa area di mana tata letak dan navigasi dapat ditingkatkan. Tuh. Nah, kemudian pada Netflix sendiri, antar muka Netflix, NetSuite, maaf, NetSuite juga
berusaha untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Namun beberapa pengguna mungkin mengalami tantangan dalam beradaptasi yang tata letak yang terkadang kompleks. Dibutuhkan waktu untuk menguasai alur kerja dan navigasi yang tepat. Gitu. Jadi di sini ada beberapa perbedaan yang memang bisa ditarik benang merahnya eh, terhadap penggunanya, yang dimana si Udu ini mungkin dia banyak perubahan dari waktu ke waktu gitu. Kemudian pada Netscape sendiri kita harus beradaptasi lagi terhadap eh, tools-toolsnya yang sangat kompleks gitu. Jadi perlu menguasai atau mempelajari lagi tentang toolsnya yang memudahkan kita dalam menggunakan alur kerjanya nanti. Oke, baik. Selanjutnya oke udah selesai ya. Ya, mungkin itu saja sekian eh, perbedaan antara Udu versus NetSuite gitu ya, di mana dua-duanya sama-sama bergerak di bidang eh, ERP gitu. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.